Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Amma ba'd, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan inayahnya, petunjuknya, kehendaknya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menuntut ilmu agama. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Beberapa hari ke depan kita akan menemui tamu yang sangat luar biasa. Tamu yang kita lewati tiap tahunnya, tapi pada tahun ini jangan pernah kita sia-siakan tamu itu. Tamu yang ketika kita serius di dalamnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan yang banyak yang gak pernah diberikan di bulan-bulan sebelumnya. Bahkan tamu ini merupakan tamu yang terbaik dari 11 bulan yang kita lewatin. Dulu sebelum adanya perintah puasa Ramadan, Rasulullah SAW memuliakan bulan yang sangat luar biasa, yaitu Muharram, sampai disandarkan bulan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah disebutkan Syahrullah Muharram. Namun ketika diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita tahu bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh memberikan dispensasi besar-besaran. Bahkan Allah berikan hidayah secara besar-besaran di bulan tersebut. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ketika kita menjalankan puasa dengan serius, semua syarat-syaratnya diikutin, kemudian kita berusaha mengencangkan ikat pinggang kita untuk serius menjalankan setiap harinya, maka Allah SWT akan berikan kita keutamaan yang sangat besar, 6 hal yang gak terjadi di bulan yang lainnya. Tapi mereka bagi orang-orang yang serius di dalamnya, bukan orang-orang yang kemudian mereka lalai sehingga Rasulullah SAW ancam mereka dengan ancaman yang sangat luar biasa, dengan ancaman yang dimana Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka yang tidak serius di bulan Ramadan tersebut dengan kata-kata celaka. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang yang tidak serius dengan salatnya, lalai. Allah mengatakan wailul lil musallin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun,
mereka yang lalai di dalam salatnya. Lalu bagaimana seseorang yang kemudian memasukin bulan Ramadan namun mereka tidak serius di dalam bulan tersebut? Jawabannya sama. Ketika seseorang kemudian masuk ke dalam bulan Ramadan dan mereka tidak serius di dalamnya, mereka juga termasuk orang-orang yang celaka. Kenapa mereka celaka? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, raghima anfin, celaka seorang hamba, au ba'uda, ya, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Ya, ini orang-orang yang kemudian gak serius. Mereka masuk bulan Ramadan padahal Allah kasih besar-besaran ampunan, tapi mereka gak diampunin. Berarti apakah kemudian puasanya diterima? Mereka aja gak diampuni, bagaimana puasanya diterima? Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan secara terang-terangan di dalam kitab Lataiful Ma'arif tentang orang yang model kayak gini. Apa kata Ibn Rajab? Ibn Rajab mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan fala yughfar lahu fi ma siwa. Kata Ibn Rajab, barang siapa yang enggak diampuni di bulan Ramadan, maka dia enggak bakal diampuni di bulan yang lainnya. Karena jelas tipikal orang-orang yang seperti ini adalah tipikal orang-orang yang mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berharap bercerita tentang hidayah dan lain sebagainya. Allah berikan besar-besaran, tinggal menjalannya aja nggak mau. Apalagi bicara di bulan lain, insya Allah Allah ampuni saya. Jangan ngarep. Kenapa? Bulan Ramadan nggak bisa serius, bagaimana dengan bulan yang lainnya? Bulan Ramadan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membelenggu setan, kita masih bermain-main di dalamnya. Bagaimana dengan bulan yang lainnya? Ini yang terjadi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang serius? Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Hal yang pertama adalah mereka akan diampuni dosanya. Rasulullah jelasin tentang ampunan dosa ini secara detail. Yang pertama, bicara tentang puasa sebulan penuh. Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini hasilnya, syaratnya dua. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia berpikir kalau kita mengharapkan pahala dari Allah berarti kita pamrih. Salah. Allah Subhanahu wa taala tahu persis sifat manusia, sifat hambanya. Mereka punya sifat yang disebut perhitungan, pamrih. Ada, walaupun cuma sekadar dalam hati ngarep, tapi sifatnya ada. Sampai subhanallah, sifat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kata Allah, barang siapa yang dijauhkan, dijaga dari pelitnya jiwanya. Berarti apa? Ketika orang nggak dijaga sama Allah, mereka muncul sifat aslinya, pelit, perhitungan. Maka subhanallah, gara-gara perhitungan, Ibnu Taimiyah mengatakan sifat kikir manusia kuat menjadinya seorang yang tamak. Satu. Yang kedua, melahirkan sifat yang bisa menahan seseorang dari kewajibannya. Maka jangan heran kalau kemudian seseorang di bulan Ramadan, mereka nggak tahu bagaimana ilmunya, bagaimana Allah ngasih, mereka nggak punya keinginan, semangat untuk melakukan di dalamnya. Kayak orang putus asa. Kenapa? Karena dalam hatinya, apa yang saya dapat? Kadang-kadang mereka berpikir tentang dunianya. Apa? Dunia saya berantakan. Gitu disuruh puasa. Dunia aja nggak beres, bagaimana ibadah bisa beres? Ini manusia. Mereka melihat apa timbal baliknya. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan bahkan subhanallah, seseorang yang pelit tadi melahirkan kedoliman terhadap harta orang lain, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita bisa bayangin. Dan yang terakhir, melahirkan bisa membuat seseorang bisa dengki dan memutus tali persaudaraan gara-gara pelit. Apa penyebabnya? Kita tolong saudara kita jahat sama kita, langsung cut. Kenapa? Jahat dia. Kenapa? Saya sudah tolong tapi dia balas jelek. Itu yang terjadi. Perhitungan. Padahal kalau ditanya, engkau nolong saudaramu gara-gara apa? Gara-gara Allah. Tapi kenapa kok kemudian kita masih engkat? Gara-gara kita bicarain kebaikan kita. Ini berarti gara-gara manusia. Kita bicara gara-gara Allah kadang-kadang cuma di lisan. Kenapa? Ketutup sama perhitungannya. Hanya sekedar supaya orang lihat dia baik. Tapi begitu ditanya aslinya keluar. Sampai kata orang mengatakan apa? Kalau mau tahu sifat aslinya seseorang, muamalah dengan duit. Kenapa? Karena kikirnya. Makanya Allah ngerti banget. Sampai kemudian apa? Diperintahkan untuk ihtisab, ngarepin pahala. Dan pahala yang disebutin gak tanggung-tanggung. Kita akan lihat nanti. Ustaz, kadang-kadang bagaimana dengan wanita yang haid? Kasihan dia, gak bisa puasa. Ada yang memaksakan diri kemudian dengan minum obat yang penting bisa melewati puasa. Rasulullah masih jelasin, ada dalil yang kedua. Kata Rasulullah dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri di malam harinya, mereka menghidupkan malam harinya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malamnya kecapean, ada bolong-bolong. Rasulullah jelasin di hadis yang ketiga. Kata Rasulullah, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Lailatul Qadri, dalam sebulan kita berusaha dapetin satu malam ini dapat, maka Allah akan ngampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan Allah jadikan ini malam yang terbaik sepanjang masa. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairam min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya subhanallah, ketika di malam Lailatul Qadar ketahuan ciri-cirinya waktu paginya, mataharinya nggak terlalu terik. Allah mengatakan salam, selamat orang-orang yang di dalamnya. Sampai para ulama mengatakan ketika engkau bisa menangis di dalamnya, maka engkau tangisanmu jauh lebih baik daripada engkau hidup 84 tahun dengan penuh tangisan. Ketika engkau bisa bersujud sekali di dalamnya, maka sujudmu jauh lebih baik ketika engkau sujud terus menerus selama 84 tahun. Maka sujudmu satu malam itu lebih baik. Ketika engkau berdoa, berzikir, kebaikan engkau lakukan di dalamnya, maka itu jauh lebih baik ketika engkau melakukannya 84 tahun. Bagaimana? Gak pemurahnya Allah ngasih kita kesempatan cari itu malam. Kapan? 10 hari terakhir. Tapi subhanallah, godaannya kadang-kadang kita memikirkan mempersiapkan Id, yang sesungguhnya Id itu pantas bagi mereka yang serius di bulan Ramadan. Tapi kita kadang-kadang sekedar ikut-ikutan gembira, tapi kita nggak gembira. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang nggak gembira di bulan Ramadan. Ada orang yang Allah cabut kegembiraannya di bulan Ramadan. Siapa mereka? Nanti di akhir muhadharah kita bicara secara detail.
Ma'asyiral mu'min rahimakumullah. Ketika kita dalam posisi seperti ini, namun kita nggak ada semangat, ingat baik-baik apa konsekuensinya kalau Allah nggak ngampuni dosa kita. Hal yang pertama adalah ketika seseorang menerima kitab secara umum, ketika Allah ingin membagikan kitab tersebut, setiap manusia bakal ketakutan. Mereka mikirin isinya apa. Kalau jelek, Allah sudah siapkan di depan mata mereka neraka. Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan malaikat berbaris rapi. Kemudian Allah mengatakan, waji'a yauma idzin bi jahannam. Allah datangkan di hadapan mereka dengan neraka jahanam. Kata Allah, setiap manusia di saat itu siapapun, yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Masing-masing memikirkan amalan yang udah lewat, tapi itu cuman pikiran mereka saja, cuman ingatan belaka yang nggak manfaat. Sampai mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya saya dulu melakukan kebaikan, amal soleh buat hidupku, li hayati, bukan orang lain, hidupku, kata mereka. Karena masing-masing Allah tampakkan neraka dan masing-masing tahu konsekuensinya, siapa yang bisa masuk ke dalamnya. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Di hari itu gak akan pernah ada yang mengadab sedahsyat adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Dan gak ada yang bisa mengikat sekuat ikatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang kafir memiliki andai-andai yang sangat mengerikan. Mereka mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, seandainya dulu saya jadi tanah, Allah gak ciptakan saya jadi manusia. Mereka nyesel, kenapa saya jadi manusia? Kenapa konsekuensi di depan matanya yang menjadikan mereka ketakutan? Dan mereka menyesal, kenapa saya dulu jadi manusia? Sedangkan kita yang hidup sekarang. Jangan sampai kemudian ketika kita tahu, kemudian kita sampai mengucapkan kata-kata itu ketika Allah menunjukkan semua itu. Sedangkan mereka, siapa mereka yang bisa tersenyum ketika itu dibagikan? Yang mereka yang diampuni. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Haqqah, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Ketika orang-orang diberikan kitabnya dari tangan kanannya, Al-Imam Abi Hatim menjelaskan apa yang terjadi ketika diberikan kitab dari tangannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan, maka mereka membuka catatan amalannya. Ketika mereka melihat kesalahan-kesalahannya, wajahnya berubah ketakutan, bingung, panik. Namun ketika mereka melihat ada amal solehnya di situ, wajahnya tersenyum, bahagia. Setelah dibuka semuanya, kemudian kembali dibuka lagi, tiba-tiba amalan jeleknya Allah rubah jadi amal baiknya. Mereka berteriak, ha'umu qra'u kitabiyah. Lihat, baca buku ini, baca bukuku ini, kata mereka. Ini bukuku, bacalah, Allah mengampuni saya. Di saat mereka melihat neraka, kemudian ternyata mereka selamat. Ada yang lebih bahagia daripada orang itu di dunia ini? Gak ada. Ternyata kesalahannya Allah ganti semua. Siapa mereka? Mereka yang diampuni di bulan Ramadan. Saking senangnya sampai mengatakan itu.
Ma'asyiral mukmin rahimakumullah. Kadang-kadang dalam melakukan amalan kita berpikir, Ustaz, yang penting masuk surga sudah. Nanti bagaimana kemudian dalam surganya, mau yang bawah yang atas terserah Allah. Seakan-akan kita putus asa untuk menggapai keridhaan Allah yang tertinggi. Ma'asyiral mukmin rahimakumullah. Rasulullah jelasin di dalam hadisnya, dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat Al-Haqqah tadi, seorang sahabat bertanya, hal tazawaru ahlul jannah, wahai Rasulullah, apakah nanti orang-orang ahli surga bakal saling ziarah? Kata Rasulullah, nah. Tahu caranya bagaimana? Rasulullah mengatakan, innahu la yahbitu ahlud darajatil ulya ila ahli darajatis sufla. Derajat yang tinggi bakal turun nemuin derajat yang paling rendah, turun ketemu sama mereka. Kemudian apa? Fayuhayyunahum wa yusallimuna alaihim. Kemudian mereka saling menyapa dan saling mengucapkan salam. Namun wala yastati'u ahlu darajatu sufla yas'aduna ilal a'lain taksuru bihim a'maluhum. Tapi yang bawah nggak bisa ziarah ke atas, gara-gara kata Rasulullah amalannya kurang. Gimana itu terjadi? Seumur hidup mereka cuma bisa diziarahi, tapi nggak bisa bertemu dengan yang atas. Mereka cuma bisa ngelihat dan berharap, coba dulu saya bisa ke atas, coba dulu saya bisa termasuk yang di atas. Itu cerita orang-orang yang udah meninggal, mereka menyesali. Sekarang nih, kita yang masih hidup, Allah ngasih kesempatan kita untuk bisa berada yang di atas, dengan menyadari bulan yang bakal datang sebentar lagi. Karena Rasulullah menjelaskan, kedudukannya bukan saling dekat, tapi jauhnya luar biasa. Kata Rasulullah, innal jannah mi'ah darajah, sesungguhnya surga 100 derajat. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Antara satu derajat ke derajat yang lain kayak jaraknya antara bumi sama langit. Kebayang kalau kita ceritanya yang paling bawah, apakah kemudian kita mengatakan tidak apa-apa, yang penting masuk? Kita di dunia ketika menjadi orang yang serba pas-pasan, kita ngeluh dan ngeluh, dan kita mengatakan tentang akhirat yang penting selamat, tanpa kita mau berusaha lebih, padahal itu negeri yang kekal. Ma'asyiral mukmin rahimakumullah. Yang kedua, Allah bebaskan mereka dari api neraka. Orang-orang yang serius di bulan Ramadan dengan pembebasan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'a wa dalika fi kulli laylah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala setiap waktu berbuka, Allah akan bebasin tiap malamnya hambanya dari api neraka satu-satu. Pertanyaannya, di malam yang kita lewati pantas nggak kita untuk jadi orang salah satunya? Apakah kita cuma sekedar penonton atau pendengar dengan mengatakan fulan orang soleh, masya Allah fulan soleh, tapi kita nggak ngelihat ke diri kita, sudahkah kita jadi orang baik atau belum? Kita hanya mengatakan masya Allah fulan orang yang taat sama Allah. Kita hanya bisa menceritakan orang lain tanpa takut bagaimana nasib diri kita kelak. Sedangkan Allah mempersiapkan tiap malam dibebaskan hambanya, ditulis satu-satu. Di mana kita ketika kita nggak serius di dalamnya?
Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan, ma min abdin yauma yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalika wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Diriwayatkan oleh dalam Sahihain, disebutkan tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan antara dirinya dan neraka 70 musim, 70 tahun. 1 hari saja. Serius. Bagaimana dengan kita kemudian serius dalam bulan ini? Namun ketika orang yang nggak serius, yang kadang-kadang sudah nanti Ramadan berikutnya saya bakal serius sudah, mungkin yang sekarang nggak bisa. Kenapa? Kerjaan. Kenapa kerjaannya? Kalau sekarang nggak serius kerjaannya, nanti bagaimana saya bisa ngumpulin uang buat keluarga? Kita lupa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yattaqillah, bertakwa. Allah yang ngasih rizki, tapi kita yang kemudian berusaha seakan-akan kita yang menentukan takdir kita sendiri. Kita yang mengatakan masa depan saya kayak gini, kalau saya kayak gini, seakan-akan itu bisa terjadi dengan mudah. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang yang menerima kitab dari tangan kirinya. Kita nggak bicara dari tangan belakangnya. Kalau tangan belakang jelas celaka, tapi dari tangan kiri apa yang terjadi? Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ketika orang-orang menerima kitabnya dari tangan kirinya, mereka mulai berandai-andai, seandainya saya nggak dapat kitab ini. Kenapa? Sebelumnya mereka dalam posisi ketakutan, sebelumnya mereka dalam posisi menunduk, gara-gara Allah Subhanahu wa ta'ala siap untuk menerima, bagikan satu-satu. Allah berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala letakkan kitab, lalu kamu melihat orang-orang yang bersalah tadi ketakutan, menunduk, dan mereka mengatakan, wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Begitu dibagiin, ketemu kitab yang jelek langsung, buku apa ini, yang kecil sampai yang besar semuanya ditulis, nggak ada yang lewat. Dan apa yang mereka sudah lakukan terjadi, ada semuanya. Makanya kemudian mereka mengeluh dengan mengatakan apa? Lam uta kitabiyah, seandainya saya nggak dapetin kitab ini. Karena ada orang-orang yang bergembira mengatakan, ini kitabku, baca. Tapi yang satu mengatakan, seandainya saya nggak dapet. Bahkan kemudian mereka juga mengatakan, walam adri ma hisabiyah, seandainya saya nggak tahu perhitungan saya, nggak ada perhitungan. Kemudian mereka berangan-angan yang lebih besar lagi, mereka mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya saya mati, nggak ada hari hisab. Al-Imam Qatadah sampai mengatakan, orang kafir saat itu menginginkan kematian, padahal di dunianya pada waktu itu tidak ada hal yang paling mereka benci kecuali kematian. Tapi di saat itu mereka punya keinginan yang paling besar, seandainya saya mati. Keinginan mereka kayak keinginan sekarang orang kafir kepingin hidup, persis. Maka ketika mereka berteriak, usahanya mulai diungkit
dengan mengatakan ma'aghna anni maliyah, hartaku nggak bisa berbuat apa-apa. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku hancur. Orang yang dulunya datang kepadaku satu-satu, melihat aku berkuasa, kemudian mereka semua meninggalkanku, aku cuma sendirian. Ketika mereka menyesal, dada mereka hancur, kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, khuduhu faghulluh, pegangin dia, ikat dia. Ketika Allah mengatakan itu, Al-Imam Fudail ibn Iyad mengatakan, ketika Allah perintahkan khuduhu faghulluh, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di saat itu melihat 70.000 malaikat berebut untuk mendapatkan siapa yang paling pertama mengikat lehernya. Mereka dikeroyok oleh 70.000 malaikat untuk dulu-duluan, untuk siapa yang bisa mengikat lehernya dengan kuat. Mereka di saat itu terhina dan tersiksa dengan dikerubungi oleh malaikat yang siap untuk menyiksanya bareng-bareng. Apa yang terjadi waktu itu? Apa yang kita bisa pikirkan? Kemudian Allah mengatakan tsummal jahima sallu, kemudian lempar ke neraka. Bagaimana ngelemparnya? Allah berfirman di ayat yang lainnya, yauma yud'auna ilan nari da'a, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ya, merintahkan untuk orang-orang kafir didorong dengan paksa ke neraka, dengan paksa. Ketika mereka mengatakan saya nggak mau masuk, ada yang bisa mengelak? Jawabannya enggak. Mereka hanya bisa terdorong hingga masuk ke dalamnya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar, mereka diseret tepat di wajahnya, diseret kemudian dilempar ke neraka. Bagaimana bermacam-macam kondisi mereka. Percuma teriakan mereka mengatakan saya kepingin mati, gak didengar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hidupnya dulu mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluquh, kemudian mereka diperintahkan untuk diikat dengan rantai 17 hasta. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Albani, Rasulullah mengatakan, "Lau anna ar-rasasa mithla hadhihi wa asyara mithla jumjumah wa ursilat minas sama ilal ard." Kalau seandainya ada sebuah batu kayak kepala kambing, mithla jumjumah, seperti kepala kayak gini, dilempar ke langit sampai ke bumi yang jaraknya 500 tahun, maka kata Rasulullah dalam satu malam udah nyampe, dalam satu malam. Tapi kalau seandainya sesuatu dilempar dari ujung rantai itu tadi, maka sampai 40 musim, kata Rasulullah, berjalan siang malam sampai 40 musim, 40 tahun belum sampai ujungnya lagi. Dan itu rantai yang diikat bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Bagaimana mereka tersiksanya, sampai digambarkan. Ada seorang ustadz menggambarkan bagaimana kalau seandainya kita diikat di tengah rumah, kemudian tiba-tiba di bawahnya api rumah tersebut kebakaran, dan kita terikat tergantung seperti ini. Apa yang terjadi? Kita akan bergeliat seperti ini dan kita nggak bisa apa-apa, hanya teriak tolong, tolong, tolong. Pikirkan nasib kita sebelum kita menyia-nyiakan hal itu.
Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu surga serta menghiasinya pada setiap malam bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maraddatul jinn wa ghuliqat abwabun nar falam yuftahu minha baban wa futihat abwabul jannah falam yughlaqu minha baban. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya idza kana, ketika terjadi dari mulai malam pertama Ramadan, kalau kita puasanya tanggal 13 dari mulai malam 12-nya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membelenggu setan. Wa maraddatul jin, dijelaskan, dan kepala-kepalanya. Maka dari sini Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan yang dibelenggu adalah kepala-kepalanya setan, pentolan-pentolannya. Itu yang dibelenggu. Yang mereka yang ngatur setan-setan yang lainnya, itu yang dibelenggu. Khilaf di antara ulama, tapi dengan dalil ini diperkuat dengan perkataan tersebut. Kemudian akan ditutup pintu neraka rapat-rapat, gak ada satupun yang dibuka. Dan akan dibuka pintu surga semuanya, gak ada satupun yang ditutup. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan apa maksudnya. Sebagaimana ketika dikatakan orang-orang yang berjihad ketika bertemu musuh, dibukakan bagi kalian pintu surga, maka telah diberikan kekuasaan pada kalian untuk mengerjakan sesuatu dengannya yang kalian akan bisa masuk surga. Ketika Allah ngasih mereka hidayah besar-besaran, lakuin, pintu surga terbuka lebar buat kalian. Kebayang hari pertama Ramadan semua bahagia, sampai membangunkan keluarganya, ayo sahur, ini Ramadan. Kebahagiaan kita merupakan hidayah dari Allah secara besar-besaran. Namun kadang-kadang mulai lewatnya Ramadan, kita kikis tuh hidayah satu-satu, kayak orang merontokkan hatinya satu-satu dengan mengatakan, setelah ini, sore ini saya nggak ada kerjaan, saya mau nongkrong. Mulai kita berbuat dosa, mulai perang batin dalam diri kita antara kebaikan dan keburukan. Ketika keburukan menang, maka kebaikan hidayah tersebut mulai rontok satu. Terus sampai akhirnya mereka berguguran dari mulai pertengahan sampai akhir, bahkan sebelum tengah mereka gugur. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, Allah kasih hidayah, mereka mulai berpaling, maka Allah buat hidup mereka sempit. Ini yang terjadi. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Yang keempat, Allah bahagia dengan amal hambanya dan hambanya bahagia dengan amalnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, dengan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz Bukhari, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, dikatakan orang yang berpuasa akan mereka merasakan kebahagiaan besar dua hal. Yang pertama, ketika mereka berbuka. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kenapa mereka bisa senang, karena ketika seseorang cenderung suka sama suatu hal, tiba-tiba suatu hal tersebut dilarang, dari makan minum sampai suami istri, maka ketika setelah dilarang kemudian ada waktu diperbolehkan, maka mereka kemudian melaksanakan yang dilarang setelah itu diperbolehkan dengan bahagia. Gak ada suatu hal yang paling banyak ditunggu kecuali adzan maghrib. Masing-masing nunggu kapan adzannya. Sebentar lagi adzan maghrib, ayo yuk persiapan. Begitu adzan maghrib, alhamdulillah adzan. Di hari yang lain kita mendengarkan adzan cuma numpang lewat aja.
Kita tidak mengatakan itu adzan yang kita tunggu, enggak. Tapi begitu Ramadan kita menunggu suara tersebut. Mereka bahagia melakukannya. Kemudian yang kedua, wa inda liqa'i rabbi. Kenapa? Fima yajiduhu indallah min thawabis siyam mudakhara. Sesungguhnya mereka mendapati pahala puasa yang Allah simpen buat mereka. Allah keluarkan semuanya, mereka berbahagia luar biasa. Kenapa? Ketika Allah mengatakan fa inna shaumuli wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku. Allah senang dengan hambanya dan aku yang nanti langsung ngasih pahalanya. Setelah Rasulullah mengatakan al hasanat bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah mengatakan kecuali puasa itu untukku dan aku yang langsung ngasih pahalanya. Maka Allah berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan engkau akan mendapati di sisi Allah. Apa? Pahala yang besar dan kebaikan yang sangat luar biasa. Mereka senang sampai dikatakan mereka dipanggil dari pintu khusus Ar-Rayyan. Dikatakan dalam hadis, aina saimun fayaqumun. Kata Rasulullah, mana orang-orang yang berpuasa? Di saat itu dipanggil mereka. Mereka semua berdiri masuk ke dalam surga Rayyan. Kata Rasulullah, kalau mereka semua masuk, maka ditutup pintunya dan tidak ada yang masuk setelahnya. Subhanallah. Mereka senang bondong-bondong kayak sekarang mengatakan, mana orang-orang tadi dipanggil semuanya, dikasih jamuan khusus, tapi orang tertentu, ayo masuk, semuanya masuk. Saya berarti dikhususin. Kita baru kena dunia udah kayak gitu. Bagaimana kalau memang manggil Allah subhanahu wa ta'ala kemudian nyuruh masuk ke dalam surga yang nikmatnya luar biasa, di saat yang lain berteriak di neraka? Siapa yang gak bahagia? Ma'asyiral mu'min rahimakumullah. Kemudian tapi ternyata ada orang yang gak bahagia ketika masuk bulan Ramadan. Ada orang yang Allah halangi, gak ada kebahagiaan bagi mereka. Siapa mereka? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa thalath, faman hajara fawqa thalathin famata dakhalan nar. Kata Rasulullah, gak pantas, gak seharusnya seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang melakukan ini, maka Allah akan pastikan masukkan mereka ke dalam neraka. Dan bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, mengatakan tentang bagaimana mereka ketika mendiamkan saudaranya selama setahun, bahkan lebih. Rasulullah mengatakan, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafkid dima. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama setahun, maka dia kayak membunuh orang tersebut. Dosanya kayak dia membunuh orang tersebut. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'ah. Barang siapa yang membunuh seseorang jiwa tanpa ada alasan, maka dia dosanya kayak membunuh semua manusia. Bagaimana ceritanya kemudian mereka bisa bicara tentang saya akan serius di bulan di dalamnya, sedangkan mereka sedang mutus saudaranya dengan alasan dia jahat, yang satu mengatakan dia jahat, apapun alasannya. Ingat Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Ini janji Allah, atasbirun.
kami jadikan satu dengan yang lainnya sebagai cobaan. Apakah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira. Allah Maha melihat, tahu di dalamnya. Sedangkan orang-orang yang kemudian berusaha memutuskannya, selama memutuskannya konsekuensinya apa? Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Muslim. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Surga dibuka di hari Senin dan hari Kamis. Likulli abdin la yusyrik billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Tapi semua diampuni kecuali seseorang yang semua diampuni selama dia tidak melakukan syirik, tapi kecuali seseorang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Fayaqal undur hadaini yastalihan, unduru hadaini hatta yastalihan. Kemudian dikatakan kepadanya, tunda andiru, tunda amalan keduanya selama berbuat baik, selama mereka islah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, tunda amalannya selama mereka memperbaiki diri satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasulullah mengatakan lagi, tunda amalannya, maka enggak bakal Allah naikkan amalannya. Bagaimana kita bisa berbicara mereka bisa bahagia, sedangkan Allah perintahkan mereka untuk menunda amalannya. Bahkan mereka dijamin doanya tertolak. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana mereka bicara saya ingin bahagia, sedangkan mereka mengatakan saudara saya jahat sama saya nggak mau hubungan sama dia, maka Allah juga nggak akan mau hubungan sama kita. Saya ingin tutup dengan sebuah nasihat. Ingat baik-baik, ketika Allah cinta sama kita dan Allah ingin menjauhkan kita dari godaan setan, Allah ingin buat kita menjadi hamba yang bertakwa dan beriman, maka seriusi di bulan tersebut. Kenapa? Karena ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah berfirman, walaqad hamma bihi wa hamma biha laula arra'a burhana min rabbih. Ketika Nabi Yusuf cenderung kepada Zulaiha, Zulaiha cenderung kepada Nabi Yusuf, hampir kalau seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf. Ketika seseorang ingin bermaksiat, Allah tahan kemaksiatannya, Allah ingatkan mereka, Allah jaga mereka, sehingga Allah mengatakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah cara kami menjauhkan hamba-hamba kami dari kejelekan dan keburukan. Kami menjaga mereka. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Mereka termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun. Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah masih berdoa kepada Allah, ya Allah jangan engkau hinakan aku di hari engkau bangkitkan manusia. Nabi Ibrahim yang disebut Khalilullah mengatakan, ya Allah jangan engkau hinakan aku di hari ketika dibangkitkan manusia. Sedangkan kita belum tentu Allah cinta. Bagaimana kita nggak mau mencari cintanya Allah? Nabi Ibrahim yang Allah cintai masih berdoa, jangan kau hinakan aku. Kenapa? Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaatnya harta dan anak kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, hati yang Allah jaga, hati yang dimana Allah berfirman, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka para pemuda yang beriman kepada Allah, mereka serius dengan ketaatan, maka kami tambahin lagi petunjuknya.
Kemudian warabatna ala qulubihim, kami ikat keimanannya dengan kuat, kami ikat hatinya. Inilah mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Maka mudah-mudahan dengan semua ini kita bisa semangat untuk mendatangi tamu yang Allah persiapkan dengan luar biasa. Mudah-mudahan Allah mempersiapkan bagi kita ampunannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan kita dari api nerakanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita semua ke dalam surga rayyan bagi mereka yang dikhususkan ahli puasa. Dan mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, serta menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.